Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. R. Jayendra Dewa MM dari Politeknik Pelayaran Nasional APN Surakarta, bertugas sebagai dosen yang mengampu mata kuliah perdagangan internasional dan Kaprodi di manajemen logistik serta mengampu prodi manajemen logistik dan KPN. Demikian, terima kasih. Siap, nomor 32 hadir 17 siap terima materi. Lanjutkan 10 menerima materi pada pagi hari ini. Doa mulai. Selesai. Setelah di tempat, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang teori perdagangan internasional. CPNK yang ingin dicapai adalah teori perdagangan internasional ini. Anda harus menguasai 4 teori tentang perdagangan internasional. Teori yang pertama adalah teori merkantilisme. Yang kedua adalah absolut. Yang ketiga adalah komparatif. Yang keempat adalah kompetitif. Jadi teori ini yang harus Anda kuasai ketika mempelajari tentang teori international trading atau perdagangan internasional. Yang pertama adalah merkantilisme, kemudian absolute advantage. Absolute advantage itu apa artinya? Keunggulan mutlak, ya. Keunggulan mutlak. Yang ketiga adalah comparative advantage. Kalau comparative advantage, ya perbandingan keunggulan. Jadi keunggulan yang diperbandingkan. Sebenarnya yang terakhir adalah kompetitif advantage. Kompetitif advantage apa? Ya, keunggulan kompetitif. Baik, pengertian tentang perdagangan internasional sudah kita pahami bersama bahwa perdagangan internasional adalah ilmu yang mempelajari tentang transaksi ekspor impor. Ya. Transaksi ekspor impor dan transaksi itu adalah antar negara. Antar negara. Jadi antara satu negara dengan negara lain atau antar satu negara dengan banyak negara, ya, di mana keduanya tidak ada intervensi antara satu negara dengan yang lain. Maka itulah disebut dengan teori perdagangan internasional yang kita maksud. Nah, oleh karena itu kita masuk pada pengertian yang pertama, teori merkantilisme. Apa itu teori merkantilisme? Teori merkantilisme muncul pada abad 16, ya, di mana ada kelompok
kapitalis yang dinamakan teori merkantilisme. Dia mengatakan bahwa suatu negara itu bisa disebut negara yang maju, negara yang makmur ketika ekspornya jauh lebih besar daripada impor. Ketika ekspornya jauh lebih besar daripada impor, maka negara itu akan dipastikan akan makmur. Itu adalah pandangan teori merkantilis. Jadi kaum merkantilis pada waktu itu adalah memang dia sebagai kaum kapitalis yang orientasi berpikirnya adalah materi dan materi. Ini kaum merkantilisme di abad 16. Sehingga sekali lagi kesimpulan daripada apa yang dimaksud dengan teori merkantilisme adalah bahwa negara bisa dikatakan maju ketika ekspornya jauh lebih besar daripada impor. Baik, masuk pada teori yang kedua adalah absolute advantage. Absolute advantage itu apa? Absolute advantage itu adalah keunggulan mutlak, di mana sebuah negara itu memiliki sumber daya yang tidak dimiliki oleh negara lain, sehingga biaya produksi yang dia lakukan itu pasti jauh lebih murah daripada negara lain. Contoh, absolute advantage di negara Timur Tengah yang saat ini mungkin lagi ramai terkait dengan masalah Selat Hormuz. Nah, satu menteri Selat Hormuz ya. Selat Hormuz sekarang ini lagi diperebutkan. Kenapa? Karena Iran itu mempunyai absolute advantage. Ya. Di mana negara Iran ini adalah negara yang sangat strategis. Setiap kapal yang mengangkut minyak harus melalui Selat Hormuz milik Iran ini. Ya, milik Iran. Nah, jadi yang hanya Selat Hormuz saja itu yang dipakai untuk mondar-mandirnya kapal untuk mengangkut minyak. Nah, Amerika Serikat saat ini lagi mencoba untuk mengintervensi Iran agar Iran ini, ya ini kan kepentingan perdagangan ya. Sebenarnya kepentingan perdagangan antara Iran dengan Amerika itu rebutan potensi absolute advantage tadi. Rebutan. Sementara yang punya Iran tapi Amerika pengen gitu ya. Kayak dulu Indonesia ini mempunyai absolute advantage yang luar biasa. Absolute advantage Indonesia itu contohnya kelapa sawit, ya. Kelapa sawit ini di Indonesia luar biasa, terbesar itu ya. Kemudian selain kelapa sawit ada lagi, nikel. Nikel ini di Indonesia itu luar biasa. Sehingga banyak sekali para oknum-oknum pejabat yang memanfaatkan kekuasaannya untuk apa? Korupsi. Selain itu apa lagi? Batu bara, barang tambang, luar biasa. Nah, absolute advantage ini merupakan anugerah ilahi, ya. Jadi tidak bisa dimerengi oleh negara lain. Timur Tengah memang kekayaan alam yang terkait dengan bahan bakar minyak itu luar biasa, ya. Sangat tinggi, sehingga ibaratnya orang Timur Tengah itu nggak usah bekerja, dia sudah mendapatkan penghasilan yang luar biasa dari minyak. Kalau Indonesia sumber daya alamnya adalah kelapa sawit. Kelapa sawit ini juga luar biasa karena memang kalau kelapa sawit itu kan ditanam ya. Jadi Indonesia ini memiliki hutan yang sangat luas, akhirnya hutan-hutan itu ditebang kemudian ditanam di kelapa sawit ribuan hektar. Nah, ini menjadi kekayaan alam yang luar biasa. Nah, kembali kepada absolute advantage ini, bahwa keunggulan absolut, keunggulan mutlak itu tidak bisa dimerengi oleh negara lain.
Negara ini bisa memiliki dengan cara apa? Dengan cara menjajah. Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Itu karena Belanda menginginkan absolute advantage Indonesia. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia itu luar biasa. Belanda pengen kaya seperti Indonesia, yang jajah Indonesia. Portugis menjajah Indonesia, Jepang menjajah Indonesia. Kenapa? Karena punya absolute advantage. Advantage itu artinya keunggulan. Jadi ini penjelasan saya yang kedua adalah absolute advantage. Jadi perlu kita bayangkan bahwa negara-negara yang memiliki absolute advantage itu biasanya negaranya itu tidak begitu maju. Karena apa? Karena kekayaan alamnya sudah berlimpah ruah. Apalagi negara itu kemudian dijajah oleh negara lain. Udah dibodohkan rakyatnya. Maaf yang dari Papua ada nggak ada ya? Oh Papua ya. Papua itu mungkin loh kalau dikategorikan di Indonesia itu adalah provinsi yang terkaya. Terkaya Papua itu. Sumber daya alamnya loh. Tetapi SDM-nya mungkin ya kategori cukup lemah sehingga gampang dihapus, ditipu, gampang diperalat. Kenapa? Karena dia tidak paham bahwa dirinya itu punya potensi yang luar biasa sebenarnya. Tapi karena sumber daya manusianya lemah, human resource-nya lemah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi ya sumber daya alam di Papua dihabiskan. Di Papua kekayaan alamnya apa? Emas ya. Itu sudah puluhan tahun yang lalu kekayaan alam karo itu negara luar. Ya, baik. Kita lanjutkan tentang comparative advantage. Compare. What's the meaning of compare? Perbandingan ya. Jadi comparative advantage atau keunggulan komparatif itu sebuah negara yang berani untuk dibandingkan. Ya. Kita punya produk-produk yang ada pembandingnya. Nah, keunggulan komparatif ini relatif bisa dilakukan oleh setiap negara. Negara memiliki produk apa, kemudian dibandingkan dengan produk lain, maka ketika harga barang itu bisa lebih ringan, maka itu bisa dijadikan sebagai comparative advantage. Saya berikan contoh negara Cina. Negara Cina dulu negara Cina ini adalah negara yang miskin, penduduknya paling banyak, kemudian rakyatnya sangat miskin. Mereka makan aja berebut gitu ya. Kenapa? Karena memang itu negara miskin. 2 miliar, kita baru 100 sekian juta, juga 2 miliar. Nah, kemudian saya ingat cerita tentang Mao Zedong zaman dulu. Mao Zedong ini ada kisah tentang burung pipit. Burung pipit waktu itu menjadi penyakit di lahan pertanian para petani Cina. Nah, dengan banyaknya burung pipit ini, maka petani Cina itu pada gagal panen. Akhirnya Mao Zedong ini membuat sebuah statement keputusan, memberikan instruksi kepada seluruh penduduk Cina untuk apa? Untuk membunyikan kentongan atau alat yang bisa ditutup untuk berbunyi. Jadi Mao Zedong ini membuat penelitian
seberapa kuat sih burung itu akan terbang? Berapa lama burung itu akan terbang? Gitu kan? Itu kemudian diteliti bahwa burung pipit itu maksimal 4 jam berada di udara. Ya terbang terus tanpa harus berhenti, itu 4 jam. Jadi ide Mao Zedong pada waktu itu untuk menginstruksikan rakyatnya nyebar di seluruh dunia berhasil. Karena pada waktu itu memang rakyat Cina itu memang sangat-sangat hidup dalam kemiskinan. Nah, mereka berangsur-angsur nyebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Coba Anda lihat ya, bagaimana kehidupan orang-orang Cina di Indonesia. Anda lihat setiap bangunan-bangunan megah itu siapa yang punya? Cina. Cina. Misal kita melihat di Solo ada Grand Mall, misalnya, ada Grand Mall. Itu pemiliknya orang Cina atau warga negaraan Cina, atau mungkin dia sudah berubah jadi warga negara Indonesia, tapi asalnya Cina. Setiap bangunan-bangunan tinggi itu milik Cina, orang-orang China. Terus ironisnya yang menjadi satpam, yang menjadi OB, apa itu OB? OB, office boy, office girl. Itu siapa? Perigo. Jadi Cina ya, ayo itu bersihkan itu bersihkan. Ayo itu dijaga itu keamanannya. Hasilnya seperti itu. Maka kalian, saya pesan kepada kalian, jangan takut untuk pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan yang jauh lebih banyak gajinya. Kalau di luar negeri Anda akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi, why not? Kenapa tidak? Jalannya itu kayak prinsip Mao Zedong, rakyatnya disuruh nyebar ke seluruh dunia, tapi nyebar dan berhasil. Maaf saat ini banyak TKI yang disebar ke seluruh dunia, tapi mereka ke negara-negara lain jadi apa? Jadi pembantu, asisten rumah tangga. Bukan itu, tapi Anda bekerja di sana karena you punya skill yang bisa ditawarkan di misalnya di Jepang, di Cina, di Korea. Ya. Kalau sekiranya Anda di Indonesia kok sulit mencari pekerjaan atau pekerjaan tidak sebanding dengan keahlian yang Anda miliki, go luar negeri. Apa? Masih muda, ya. Luar negeri. Untuk apa? Untuk mencari muda. Luar negeri Anda punya gaji banyak, modalnya kuat, ya. Setelah itu apa? Ya. Anda pulang bawa modal untuk mandiri di bisnis. Itu adalah terkait dengan comparative advantage, ya. Comparative advantage atau keunggulan komparatif. Jadi negara itu bisa dikatakan maju atau tidak ketika dia ada pembanding. Negara itu dikatakan tidak maju ketika apa? Ketika ada pembanding. Maka di Indonesia, di dunia ini ada 3 kategori negara. Ada yang tahu? Negara golongan ke-1, negara golongan ke-2, negara golongan ke-3. Negara golongan ke-1 adalah negara maju atau negara-negara adidaya. Dan negara golongan kedua atau kelompok kedua adalah negara-negara berkembang seperti di Indonesia, berkembang terus.
Aku sampai jelas sih. Ya orang pokok ya. Mau jadi ikut Pildun aja, kata terus ya mas. Sama. Kemarin udah kurus, ganti pelatih, nggak jadi ikut Pildun. Alhamdulillah jago saya menang. Jago saya yang tadi malam itu loh. Ada yang suka bola nih? Ada yang? Nggak ada? Wah, ketinggalan. Orang mau maju harus suka bola. Sana tadi malam nonton terakhir, karena jago saya menang. Besok nanti malam ya, nanti malam Inggris sama Argentina ya. Saya nggak peduli yang menang Inggris sama Argentina, yang penting jago saya menang. Spanyol ya, Spanyol ya. Nah, yang terakhir adalah competitive advantage. Apa itu competitive advantage? Kompetitif itu artinya kompetisi, bersaing. Ya. Seperti Anda negara Indonesia mau dimasukkan kategori Pildun, itu harus bertanding dulu. Betul tidak? Karena ya iso mlebu. Maka sejak Indonesia merdeka sampai sekarang belum pernah bisa masuk Pildun. Betul tidak? Kenapa? Karena kompetisinya kalah dengan negara-negara lain. Baik. Jadi competitive advantage itu sebenarnya naluri manusia untuk selalu apa? Berkompetisi. Anda kok sebagai manusia tidak pernah ingin berkompetisi, ya pasti kalah. Ya. Meskipun satu kelas ini itu sebenarnya ada aura untuk kompetisi. Kompetisi apa? Kompetisi prestasi. Bijinya api-apian, kabelnya api-apian. Namanya kompetisi. Competitive advantage, keunggulan kompetitif. Ketika Anda memiliki value, value apa? Value. Apa? Iya, added value, kelebihan. Jadi kita itu ya akan menjadi pemenang ketika kita punya value. Kalau misalkan dalam satu kelas ini semua nilainya A, ya, semua nilainya A, kemudian melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang sama, ya, maka perusahaan itu HRD-nya ketika mau menerima Anda, misalkan dari 20 taruna ini akan diambil 5, sementara semua nilainya A. Mungkin nggak yang nilainya A itu akan diseleksi lagi? Pasti diseleksi lagi kan? Kenapa? Karena semua nilainya A. Nilainya A. Apa yang akan diambil selain nilai A? Untuk seleksi dari 20 diambil 5. Value kan bisa dari attitude. What is the meaning of attitude? Sikap, perilaku, kejujuran, ya. Kemudian skill Anda punya skill apa selain nilai A, gitu kan? Skillnya apa? Kemudian juga termasuk bagaimana Anda bisa public speaking, ya. Public speaking misalnya di depan disuruh berbicara, disuruh presentasi, menyampaikan apa yang akan Anda sampaikan itu Anda menguasai. Orang yang confident itu biasanya public speakingnya lebih bagus daripada orang yang nervous. Nervous apa? Hukum, ya. Confident. Maka kita harus berani berlatih agar diri kita ini confident menghadapi orang lain, menghadapi siapa saja. Kita berani.
Berdek baru bikin nanti sakit gitu ya. Nah, jadi competitive advantage itu ketika semua nilainya sama pasti akan dicari yang lain. Yang lain kok sama, misalkan semua nilainya A, kemudian coba dilihat yang bisa berenang, ternyata semua bisa berenang dan bagus semua, pasti akan dicari yang lain lagi, betul tidak? Iya, ternyata berenang bisa semua. Kemudian dicari bahasa Inggrisnya, kira-kira bagaimana? Ternyata dicek bahasa Inggrisnya semuanya mampu, bagus. Kayaknya bahasa Inggrisnya oke semuanya. Can you speak English? Oh, tidak bisa. You can speak English? Belum lancar. Oke. Jadi ini adalah bentuk competitive advantage. Competitive advantage itu adalah kita harus berani kompetisi untuk menjadi pemenang. Siapa teman tadi juga nilainya A, bahasa Inggrisnya oke, berenangnya oke, maka pasti akan terus mencari terus mana yang terbaik di antara 20 tahun ini. Oh, ternyata yang terbaik dari 25 ini karena memang memiliki keunggulan-keunggulan, namanya advantage. Keunggulan-keunggulan kompetisi kan ada miliki. Ini harus ada miliki. Jadi kok dari 20 semua sama, semuanya bisa, semuanya oke lah. Anda pasti akan diseleksi lebih dalam lagi. Itu namanya competitive advantage. Negara kalau ingin maju juga harus berani kompetisi. Gitu. Indonesia saat ini lumayan lah. Kalau Anda mungkin pernah lihat MotoGP ya, Indonesia itu sekarang di Asia Tenggara volley-nya terbaik untuk yang laki-laki. Internasional 4 aspek tadi sudah cukup ya. Ini sudah jam 9:30. Ya. Saya kira bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan. Silakan. Kalau ada, kalau nggak ada ya sudah. Izin bertanya. Oh ya. Lapor nama di Pamela dokumen IND 2094 1103 Izin bertanya, tadi kalau tidak salah Bang menjelaskan bahwa keterangan Indonesia adalah salah satu sistem yang pernah diterapkan pada abad ke-16. Gimana? Apakah sekarang teori itu masih digunakan dalam sistem ekonomi perdagangan internasional atau perdagangan suatu negara? Baik, ini teman kalian ini dari Timur, ya? Ya. Ya, dari Timur, dari negara tetangga. Pertanyaannya adalah apakah teori yang dimunculkan oleh kaum merkantilisme ini masih dipakai oleh negara-negara sekarang ini? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya pada kalian. Apakah teori merkantilisme yang berpandangan bahwa negara dikatakan maju harus memiliki ekspor lebih besar daripada impor? Nah, apakah sekarang masih dipakai? Silakan Mas, jawab Mas. Sebatas yang Anda pahami. Jawab Pak. Kalau buat ekspor impor itu di setiap negara pasti ada ekspor impor Pak. Jadinya setiap negara masih berlaku ekspor impornya Pak. Ya. Tapi apakah yang dimaksud teori merkantilisme ini apakah masih dipakai
oleh negara-negara saat ini bahwa ekspor itu harus lebih besar daripada impor itu kalau negara ini maju. Yang lain, silakan. Silakan. Saya Pak. Ya. Untuk itu mungkin berlaku di negara maju seperti yang Bapak sampaikan tadi di Cina, terutama ia adalah salah satu eksportir terbesar di dunia. Jadi agar negara maju kegiatan ekspor harus lebih besar daripada negara timur. Baik, oke, tepuk tangan. Iya. Jadi benar bahwa sebenarnya keempat teori ini masih digunakan oleh banyak negara. Tinggal negara itu mau ambil yang mana. Jadi kalau Indonesia ini mau genjot ekspor, itu harus berkompetisi dulu dengan negara lain. Sama, Indonesia mau masuk piala dunia harus berkompetisi dulu. Nah, negara-negara yang bisa mengekspor itu adalah negara yang biaya produksinya pasti lebih ringan. Ya, maka besok kalian akan saya kasih tugas untuk bagaimana praktek ekspor dan impor. Kakak-kakak tingkat kalian masih sudah saya kasih tugas untuk praktek ekspor impor. Nah, apa yang paling mudah dilakukan oleh kakak-kakak tingkat kalian ketika saya kasih tugas itu? Ya mereka impornya ke negara Cina. Kenapa? Karena semua produk-produk ada dan barang-barang yang dijual ke negara Cina itu barang paling murah. Ya, paling murah. Jadi baik, teori yang saya sampaikan tentang teori perdagangan internasional ada 4 tadi, saya kira sudah cukup kita bahas. Mudah-mudahan Anda bisa memahami semua dan harapan kami ke depannya bagaimana teori ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan di negara Indonesia. Mana teori yang paling baik? Nah, saya kira cukup teman-teman pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diakhiri. Duduk, siap, gerak. Penerimaan tadi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Oke. Bubarkan. Sebelum mari pembahasan pada pagi hari ini. Doa mulai. Selesai. Setelah di tempat, gerak. Baik, saya akhiri. Selamat pagi. Selamat